Menjadi Putri Indonesia adalah impian besar Artika Sari Devi yang terwujud. Namun di balik gemerlapnya panggung dan sorotan kamera, terdapat kisah perjuangan dan kerja keras yang tidak semudah membalik telapak tangan. Yang kan selalu memberi warna tutur kata dirimu, cantik indah senyummu, kaulah wanita seutuhnya. Kilau terlihat di hatimu, terpancar indah. Hai Mbak Tika, how are you? Hai Din, alhamdulillah sehat. Apa kabar juga Dinda? Alhamdulillah, sehat-sehat. Senang banget bisa ketemu Mbak Tika lagi. Lagi dong, kemarin Dan kita ketemu di rumah ya? Iya, untuk project yang selanjutnya. Setelah project yang pertama kemarin, tiba-tiba wah rame sosial media. Alhamdulillah berkat Mbak Tika dan Mas Baim. Sama-sama itu berkat Dinda dong, talentnya yang memang nggak bisa nggak bisa diabaikan gitu aja. Amin, amin. Multi talenta memang Dinda. Tapi sekarang pengen banget ngobrol sama Mbak Tika Boleh. tentang history of Putri Indonesia dari perspektifnya Mbak Tika. Tapi pertama kali dulu tuh apa sih yang memotivasi Mbak Tika untuk join in the first place? Kayaknya alasan terbesarnya adalah rejection ya, justru penolakan. Jadi yang buat saya gigih mau ikutan Putri Indonesia padahal sebenarnya nggak pernah ada pengalaman baik dunia modeling atau dunia kontes-kontesan. Mungkin ada ya dulu waktu masih zaman kecil kan, namanya ibu-ibu ya, mama saya tuh suka banget kan, ayo ikutan nanti didandanin, ayo fashion show gitu. Tapi zaman kecil banget sih, pas remaja saya tumbuh jadi anak yang aktif organisasi aja sebenarnya gitu. Terus suatu waktu pada saat saya masih kuliah S1 di Jogja, itu saya dan teman saya, sahabat saya namanya Nana, kita bikin rumah singgah di Yogyakarta. Gitu. Jadi kalau saya habis pulang kuliah, saya bisa ngajar. Oh, oke. Yang kita ajar pada waktu itu adalah anak-anak yang di jalanan. Jadi kalau mereka ngamen dari pagi sampai siang, nah sorenya mereka bisa belajar bareng Oh kami. my god, ya ampun. Jadi dari awal situ terinspirasi juga untuk kemudian menyalurkan kali ya Mbak ya? Betul. Nah, kenapa hubungannya sama rejection, penolakan adalah karena pada saat itu cita-cita kami berdua adalah pengen bikin rumah baca untuk di anak-anak ini supaya mereka punya akses sama yang namanya literasi gitu ya. Terus yaudahlah kami berdua berangkat dari rumah ke rumah, jadi dari door to Din. Ternyata nggak segampang itu ya. Kirain kalau kita udah punya niat baik, kita sampaikan, itu orang mungkin akan banyak yang mau bantu. Tapi ternyata nggak juga gitu. Jadi banyak juga kita yang sering ditolak. Belum baru mau ngomong, begitu lihat muka kita udah ditutup ordennya gitu. Sampai akhirnya temen aku ngingetin, kayaknya kamu harus jadi sesuatu dulu deh gitu. Apa kayaknya kita, dia bilang gitu, kayaknya kita harus jadi sesuatu dulu ya. Supaya kita ini bisa bikin gerakan kebaikan yang lebih masif lagi gitu. Supaya orang tuh percaya sama kita. Mungkin jangan-jangan kita nih dikira orang iseng atau orang jahat yang sengaja datengin atau minta sumbangan gitu. Padahal yang kita minta sumbangan, kita datang ke rumah-rumah itu sebenarnya kita minta bantuan buku bekas sebenarnya gitu. Dan waktu itu saya berikrar sih, saya janji sama diri saya sendiri kalau memang saya Tuhan tempatkan di tempat yang baik gitu ya, tempat yang posisinya mungkin di atas gitu, saya nggak tahu apa itu pada saat itu kan masih kuliah gitu. Cuma ternyata ini jawabannya di Putri Indonesia gitu. Jadi makanya waktu juri pun tanya, waktu itu Pak Renat Kasali, kamu kenapa pengen jadi Putri Indonesia gitu? Saya pengen bikin rumah baca sih buat adik-adik saya di Jogja pada saat itu, saya bilang gitu. Bila imun tubuh prima, badan tetap sehat. Tapi kalau terlalu lelah, imun tubuh dapat menurun. Stres, imun turun lagi. Nutrisi tidak terjaga, turun lagi. Bantu jaga imun tubuh tetap prima dengan ramuan alami, akar manis, jahe emprit, daun jambu mete, meniran, dan sambiloto. Herbamuno Plus. Minum Herbamuno Plus. Resep rahasia empu jamu BRA Muryati Sudibyo. Herbamuno Plus. Bantu jaga imun tubuh tetap prima. Dari Mustika Ratu. Tapi memang salah satu fungsi dari Putri Indonesia itu memberikan suara yang lebih keras itu tadi ya Mbak Tika ya. Betul. Bahwa sebenarnya mungkin banyak juga orang di luar sana yang punya niatnya baik.
tulus seperti Mbak Tika. Cuma memang fungsi dari Putri Indonesia itu tadi untuk memberikan suara yang lebih keras, lebih lantang, dan lebih dikenal di seluruh masyarakat Indonesia. Benar. Saya sih yakin ya, apalagi sekarang di mana orang masyarakat kita udah lebih terima sama yang namanya kontes kecantikan. Beda di zaman saya dulu, beda juga di zaman mungkin Putri Indonesia pertama kayak Mbak Idira, Mbak Alia Rohali, dan Mbak Santi Manuhutu gitu ya. Di mana saat itu mungkin orang ngelihat kontes kecantikan itu sebagai sebuah fetisisme gitu, pemberhalaan kecantikan. Kayaknya ya udah kontes kecantikan aja, kamu cuma butuh fisik yang baik gitu ya, proporsi cantik, udah melenggang gitu ya, catwalk aja gitu. Tapi ternyata begitu benar-benar ikut masuk, baru aja aku buktiin itu ketika masuk di karantina hari pertama sampai ke 9 hari baru ngeh, oh ternyata nggak segampang itu dan nggak cuma modal kamu harus punya penampilan yang menarik aja gitu. Tapi juga semua harus punya isi ya, dari mulai isi kepala, terus kualitas kepribadian yang baik juga. Yang baik itu ya yang punya rasa empati, terus bisa menghormati orang. Bukan hanya berdasarkan besarnya kepentingan kita ke orang itu gitu, tapi semua orang berhak untuk kita hormati tanpa terkecuali. Is that yang menurut Mbak Tika membedakan Putri Indonesia dengan pageant lainnya, atau is there? Iya kayaknya itu ya, kayaknya itu juga sih ya. Tapi aku sih ngelihatnya juga kalau sekarang memang kontes-kontes kecantikan mensyaratkan memang juga personality gitu, karena kan memang setiap pemenang yang lahir dari kontes kecantikan ini akan dijadikan role model kan, namanya role model. Itu nggak cuman mereka punya pesona dari penampilan luarnya aja kan, tapi bagaimana mereka bersikap, mereka thoughtful nggak gitu ya, cara pandang dia, pemikiran dia gitu ketika dia berbicara, ketika dia bersikap, itu kan yang juga dinilai dan dijadikan tolak ukur bahwa ini jadi role model gue nih gitu untuk anak-anak perempuan sekarang kan. Nah itu yang mungkin juga membedakan di Putri Indonesia. Dan pada saat itu aku kalau ngeliat sosok Putri Indonesia itu terutama yang sebelum-sebelumnya ya gitu ya, yang aku tahu yang juga akhirnya memberanikan aku untuk ikut Putri Indonesia zamannya Mbak Idira, Mbak Alia Rohali, yang Mbak Alia sih yang aku pernah personally lihat secara langsung, wah gitu ya, cara dia ngomong gitu. Kemudian setelah dia jadi Putri Indonesia, dia sempat membawakan acara kuis pendidikan, itu juga bikin aku kagum. Oh iya gitu, wah harus sadar diri nih kalau misalnya mau ikut Putri Indonesia itu harus memang ngejar kualifikasi itu. Betul. Ada sisi intelijensi yang juga harus menjadi patokan ya. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya zaman yang Mbak Tika alami, tantangan terbesarnya itu apa sih Mbak zaman dulu tuh? Tantangan terbesar itu kan kayaknya banyak banget tantangan yang Mbak Tika sebenarnya yang dialami, maksudnya secara politis. Iya. Tantangan-tantangan yang kita nggak rasakan sekarang gitu. Yang mungkin terbesarnya tuh yang mana? Yang lumayan cukup berat ya, tapi beratnya itu setelah aku lihat dan setelah aku bisa lewatin itu tuh ternyata disitulah fase pematangan diri aku. Itu ya pada saat mewakili Indonesia ke ajang Miss Universe ya. Waktu itu 2005. Nah, kenapa? Karena pada saat terpilih jadi Putri Indonesia saat itu kan memang tidak di-announce bahwa ketika terpilih nanti kamu akan seperti sekarang gitu ya, kayak Dinda juga kan juara satunya ke sini, kedua ke kontes internasional. Pada saat itu kan enggak gitu. Nah, ketika kemudian Yayasan Putri Indonesia kasih tahu gitu ya, kita siap-siap ya, kita akan ngambil kesempatan ini untuk kita mulai kirim wakil kita. Jadi kamu akan kita persiapkan untuk ke Miss Universe, dan itu cuma beberapa bulan aja. Itu kan sesuatu yang gila, ini nggak siap nih sebenarnya gitu, PR berat gitu. Karena dari mulai Mbak Indira Sudiro 92, kemudian ke 96 tuh Mbak Alia ya. Nah, dari 96 sampai ke mungkin setelah itu mungkin ada juga ya, mungkin Mbak Santi mungkin sempat berangkat juga. Tapi intinya 9 tahun lah kita itu vakum untuk mengirimkan wakil kita ke kontes internasional pada saat itu. Jadi setelah kita, pada saat itu Yayasan Putri Indonesia kan ngundang gitu ya untuk kita ngobrol, jadi brainstorming dulu. Konsekuensinya apa, karena pada saat itu memang pemerintah juga tidak mendukung secara penuh memang. Jadi kita pelan-pelan lah melakukan audiensi ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan aku ingat banget saat itu
Menteri Pemberdayaan Perempuannya memberikan izin, memberikan dukungan, tapi secara personal aja, nggak secara institusi. Nah, tapi itu udah cukup kuat. Jadi banyaklah kita melakukan audiensi untuk ya mendengarkan pendapat juga sih, sambil mempertimbangkan konsekuensinya akan seperti apa. Karena juga setelah tercium kabar bahwa aku mau diberangkatin gitu kan, udah mulai rame tuh. Nah, itu yang terberatnya adalah penolakan itu gitu. Jadi aku datang pada ikut di kontes Putri Indonesia itu karena penolakan, dan sampai aku ngejalanin Putri Indonesia pun aku masih kenyang sama namanya penolakan ya. Ditolak, bener. Jadi wah itu lumayan sih saat itu, lumayan bisa apa ya namanya ya. Kalau dibilang stres ya itu titik paling stres aku ngejalanin Putri Indonesia ya. Karena nggak cuma nyangkut keselamatan diri aku aja pada saat itu, tapi juga ada mama, ada keluarga. Wah. Jadi pengen nangis. Jadi pada saat persiapan itu aku memang orang yang pertama tahu bahwa aku akan diberangkatkan ke Miss Universe, dan di saat dukungan yang nggak begitu jelas ya pada saat itu ya. Jadi diberangkatinnya pun itu udah kayak tahanan politik kali ya. Jadi diem-diem gitu, nggak ada preskon yang mengundang teman-teman media, memberikan dukungan, dan teman-teman PL seperti sekarang ini yang sangat suportif. Dulu tuh nggak ada, belum ada sosial media juga. Jadi justru aku ngedapetin banyak sekali dukungan itu dari teman-teman aku. Kebetulan karena selama tugas 1 tahun itu banyak sama teman-teman pers kan. Jadi relawan waktu turun di tsunami di Aceh, ke Papua juga. Jadi teman-teman wartawan itu yang banyak ngasih banyak dukungan juga. Selain teman-teman dari sekolah aku juga, keluarga, teman-teman fans pecinta pageant yang pada saat itu belum banyak gitu. Dan waktu berangkat itu aku nggak kira kalau memang ternyata akan terjadi polemik. Jadi banyak ormas yang menentang kepergian perwakilan Indonesia pada saat itu, aku pada saat itu, karena masalah dulu swimsuit competition, masalah bikini itu. Jadi ya sebenarnya juga persepsi yang nggak sama sih ya gitu, keliru aja sih menganggap bahwa semata-mata di sana itu untuk berbikini ria gitu kan gitu. Padahal kalau misalnya ikut dan merasakan menjalani selama karantina di sana itu isinya banyak banget. Karena kan banyak FGD ya, kita ada group discussion yang kita ngebahas tentang gimana sih masalah perempuan dan anak di negara masing-masing, dan itu dibagi per region. Waktu itu aku di Thailand. Pada saat itu Miss Universe Organization-nya itu mengarrange beberapa topik. Jadi tentang budaya, tentang macam-macam, dan itu menurut aku keren banget. Semuanya bisa memberikan pandangannya, opininya pada saat itu. Jadi itu yang sebenarnya tugas aku untuk jelasin ke ormas-ormas yang menentang kepergian aku saat itu. Yang beratnya ya itu. Jadi begitu dia sampai sana masih aja ada berita-berita, dan sampai akhirnya ada salah satu ormas yang mengirimkan surat. Enggak, bukan surat. Perwakilannya untuk menjemput aku balik. Jadi pada saat rehearsal aku lihat ibu-ibu tuh duduk di depan dan mau jemput aku untuk pulang. Oh my God. Gitu. Dulu terus belum lagi keluargaku ya, kayaknya memang papa sama mama dan adik-adikku semuanya tetap berusaha untuk ngejaga supaya mental aku tuh nggak down pada saat itu. Karena memang kayak teror gitu ya, ancaman-ancaman yang menyangkut keselamatan aku dan keluargaku di Indonesia saat itu tuh lumayan ganggu aku sebenarnya gitu. Dan aku taunya itu bukan dari papa sama mama aku, tapi justru dari teman-teman media yang ngasih tahu gitu. Nyokap bokap lo gimana, aman tapi semua di sana ya, gue denger gini-gini, gitu kan. Terus ya itulah, apalagi kalau nyangkut keluarga kan pasti kita nah gitu. Itu yang lumayan agak bikin fokus aku pada saat itu terganggu. Gimana sih waktu itu mau preliminary, waktu itu juga mau deep interview gitu. Pasti berat banget sih Mbak Tika, kayaknya nggak sebanding dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi hari ini gitu, bahwa perjuangan
Yayasan Putri Indonesia untuk panggung-panggung internasional itu titiknya tuh berada di Mbak Tika gitu. Iya, jadi itu aku bilang kenapa aku nggak mundur saat itu gitu ya. Padahal udah dihajar kanan kiri lah kalau udah di smackdown. Kalau di atas ring tuh mungkin ya fighternya udah dihajar habis kanan kiri. Belum lagi ada foto perempuan yang dibilang mirip aku gitu ya, yang foto-foto tanpa busana lah apa gitu kan. Itu juga banyak banget yang berusaha untuk ngejatuhin pada saat itu. Cuman aku pikir, waduh gila, aku udah sejauh ini. Dan ini bukan hanya perjuangan aku aja, ada tim, ada Yayasan Putri Indonesia, ada Bu Muryati, ada Bu Putri, Pak Raharjo, Bu Kusuma Dewi, Pak Mega. Semua yang orang tuaku termasuk semuanya yang udah berusaha mempersiapkan ini sebaik-baiknya ya, walaupun itu waktunya mepet. Terus teman-teman desainer yang pada saat itu mungkin belum seperti sekarang yang justru aktif untuk menawarkan pakai dong gaun aku. Kalau dulu tuh kan enggak ya. Jadi kita yang berusaha untuk pendekatan dan untungnya baik-baik banget. Sampai sekarang juga aku menjalin hubungan baik sama mereka yang mungkin kalau nonton di sini ada Komisan Kopaka, terus Mbak Kanaya Tabita yang sudah berbaik hati meminjamkan gaun buat saya. Terima kasih banyak. Termasuk semua mentor-mentor yang udah ngajarin saya, itu yang nggak pernah bisa saya lupa. Dan karena itu juga aku mikirin, wah nih kalau gue balik lagi nih, gue kalah saat ini, wah gimana nasib penerus aku selanjutnya, putri-putri selanjutnya, dan juga untuk kontes-kontes yang lain, bukan hanya Putri Indonesia gitu ya. Kalau ngirim wakil aja di demo gitu, itu demo satu, itu berhari-hari, bawa spanduk yang kata-katanya itu mungkin ya kalau sekarang mungkin anak zaman sekarang itu putri-putri sekarang mungkin ada di kolom komen ya lewat sosmed ya, tapi pada saat itu tuh langsung di depan mata kita teriak. Terus belum lagi mereka mengepung di apartemen aku gitu, belum lagi ada yang telepon untuk yang teror-teror kayak gitu, bukan ke aku, ke keluargaku. Tapi masa sih aku tumbang gara-gara itu doang gitu kan ya gitu. Jadi so this is the moment yang I've been doing untuk penentu sebenarnya. Bisa nggak gitu ya masyarakat kita pelan-pelan lebih terbuka pikirannya, karena saya yakin bahwa sebenarnya di masyarakat itu kan transformasi nilai akan berubah, cara pandang orang terhadap sesuatu itu bisa berubah, asalkan dari kita aktif untuk menunjukkan gitu. Jadi ya udah melenggang lah. Itulah perjuangannya Mbak. Perjuangan Tika. Itu dan selesai. Iya, Yayasan Putri Indonesia luar biasa sih. Ya, for that thank you Mbak Tika. Sama-sama. Ini juga aku bisa duduk di sini karena Mbak Tika, karena perjuangannya Mbak Tika. Karena Yayasan Putri Indonesia dan karena semua pihak ya, masyarakat Indonesia saat itu juga banyak yang ngedukung. Dan aku percaya karena niatnya Mbak Tika dari awal itu baik banget gitu dan murni, bukan hanya untuk gengsi, popularitas ataupun kecantikan semata, tapi untuk orang lain. Dan aku yakin niat baik itu selalu ujungnya baik. Alhamdulillah rezekinya juga mampir ke orang-orang sekitar Mbak Tika. Itu yang aku harapin sih. Itu selalu kok. Mudah-mudahan putri-putri selanjutnya itu yang aku harapin bisa punya punya keleluasaan untuk bisa mereka berkompetisi ke internasional dengan dukungan yang penuh gitu ya. Dan terbukti sampai sekarang kan. Aku sangat senang dan bangga karena setelah aku juga pencapaian untuk prestasi di kontes internasionalnya semakin baik. Ya, gitu. Sampai sekarang kan Mbak Tika tuh aktif banget untuk support junior-juniornya. Apa sih yang memotivasi Mbak Tika tuh dasarnya, apakah dengan niat yang sama di tahun 2004 itu untuk terus meneruskan nilai-nilai itu, ataukah ada dorongan yang lain? Sebagai pengingat aja lah, supaya aku nggak jadi orang yang sombong. Tapi kenapa nggak jadi orang yang sombong? Karena menurut aku orang yang sombong itu orang yang merugikan diri sendiri ya. Karena hubungan dengan orang lain itu udah pasti nggak bagus. Orang lain nggak suka kan pasti dengan kita gitu. Karena kita jadi egosentris mikirin diri kita sendiri dan menganggap orang lain lebih rendah itu. Tapi sebenarnya yang paling merugi adalah diri kita sendiri. Kita jadi, kalau kita sombong, kita merugi karena kita jadi orang yang udah berpuas diri aja, nggak pernah mau terus belajar gitu kan ya, nggak pernah mau terus mengembangkan diri. Kalau udah nyaman gitu karena merasa kita udah ada di atas, cukup gitu ya, udah lebih bahkan mungkin di antara lainnya. Kalau sombongan gitu kan, itu ya kitanya akan ketinggalan malah justru gitu. Sementara orang-orang lain sibuk untuk
menambah value dirinya gitu. Itulah makanya saya bikin beauty camp. Artika Wulandari Beauty Camp bersama Wulandari Herman. Dan ditambah lagi karena kenapa? Karena dari murid-murid ini sebenarnya adik-adik asuh saya ini, saya justru belajar juga dari mereka, dari yang lebih muda gitu. Terus yang kedua adalah ini cara saya untuk membalas kebaikan orang-orang yang pernah membantu saya dulu. Jadi beauty camp itu dibangun dari tahun 2015 bersama dengan Uni Wulandari Herman. Kita berdua nekat pokoknya. Karena kita masing-masing punya kayak punya tanggung jawab secara moral untuk balas kebaikan orang-orang yang pernah bantuin kita dulu kan gitu. Dan cara ngebalesnya gimana gitu ya, selain menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang pernah membantu kita, tapi kita juga pengen bikin ada lingkaran kebaikan yang nggak pernah terputus, dan itu kita kasih tahu juga ke alumni-alumni di AWBC juga gitu. Jadi mereka suka tanyakan, gimana ya kak kita ngebales kebaikan kakak berdua, nggak perlu balas ke kita, tapi kalau kamu ketemu teman kamu, ketemu junior kamu gitu, kamu yang sekarang gantian, kamu yang harus bantu mereka gitu. Jadi nggak boleh terputus tuh kebaikannya. Makanya beauty camp itu sebenarnya juga bukan hanya mempersiapkan mereka yang mau pergi ke kontes, tapi juga sebenarnya itu seperti support system ya gitu, dimana siapa aja kita sangat welcome. Bahkan yang tadinya batch pertama sampai dengan ke-8 ini, yang awal pertama itu mungkin memang rata-rata semua pesertanya adalah mereka yang mau ikutan kontes kecantikan. Tapi berikutnya, kedua sampai ke-8 ini makin bervariasi, makin beragam. Jadi banyak yang memang pengen punya, dikelilingi sama teman-teman yang positif lah, yang saling mensupport. Juga ada yang dari ibu rumah tangga, ada yang dokter, ada yang jaksa muda, ada guru, ada, banyak banget aktivis dari, bagian Indonesia Timur juga banyak gitu. Jadi beragam lah gitu. Mungkin karena dasarnya kita itu nggak ingin tampil tapi ingin mendapatkan rasa percaya dirinya itu kali ya Mbak Tika? Betul. Untuk mendapatkan keyakinan dalam diri sendiri itu ya? Betul, jadi core value-nya adalah ketika belajar sama-sama di beauty camp ini kita jadi paham kita tuh siapa sih gitu, apa sih potensi yang kita punya, terus apa sih kelemahannya. Nah kita fokus sama potensi apa yang kamu bisa miliki dan bisa kamu pakai ini untuk bantu di society. Kalau belum bisa berani bikin program yang yang besar, kalau bisa coba juga kita encourage mereka untuk coba jadi relawan dulu gitu, biar ngerasain lah gitu ya. Jadi kalau yang banyak banget tuh ibu-ibu yang ngedaftarin anaknya karena ngelihat bahwa anaknya ini kok kehidupannya cuma dari sekolah atau kampus, rumah, mall, kampus, ya nggak apa-apa gitu kan, itu pilihan. Masa remaja juga perlu dinikmati dengan bersenang-senang gitu, tapi kita juga perlu banyak belajar dari sekitar kita gitu. Apalagi kalau kita dilibatkan, apalagi kalau udah jadi Putri Indonesia kan, kita bener-bener diterjunin langsung tuh untuk ngelihat. Mungkin satu hari kita dikelilingi sama orang-orang yang punya posisi atau jabatan yang hebat di negara ini gitu. Kita bisa bertukar pikiran. Dan besoknya mungkin kita bisa diturunkan di daerah bencana, di mana orang-orang di situ sangat membutuhkan support kita. Nah di situ kematangan emosi yang diperlukan. Itu salah satu keberuntungan sih. I have to say, keberuntungan menjadi bagian dari Putri Indonesia, to get in touch with all of those people. Exactly. And speaking of Putri Indonesia, malam final, Mbak Tika apa sih pertama kali di crowning menjadi Putri Indonesia 2004 itu, what was your feeling? I was like, serius nih gitu. Karena ya memang gini, pada saat kita ikut kompetisi itu cuma ada 2 kemungkinan kan, menang atau kalah gitu. Kalah pun sebenarnya kan kita tergantung bagaimana kita menyikapinya kan. Kalah itu apa? Kalah ketika kamu mungkin nggak akan melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk kamu bisa lompat lebih tinggi gitu. Karena once udah masuk ke keluarga Putri Indonesia, mau jadi finalis pun itu tetap diingatnya orang ya, walaupun finalis ya gitu, tetap Putri Indonesia gitu. Putri Indonesia dari provinsi mana gitu kan. Jadi menurutku pada saat itu memang aku pengen menang. Target aku menang, aku nggak mau menyanyiakan kesempatan. Maksudnya nggak mau cuma jadi penggembira gitu, karena aku sudah banyak mengorbankan banyak hal, ninggalin kuliah, ninggalin program. Pada saat itu ada banyak program anak-anak yang lagi aku kerjakan. Terus juga ya itu tadi, karena memang aku punya goal yang pengen aku capai, aku pengen bantu anak-anak di Jogja. Dan kalau jadi Putri Indonesia mungkin aku bisa lebih banyak
bantu anak-anak. Dan pada saat itu udah aku sampai ke Papua gitu ya, bantu anak-anak di sana. Dan itu pada saat menang itu, pada saat To Last Standing dengan Nadia Mulya. Pada saat itu aku sangat merasa berbangga hati ya, bisa bersanding dengan Nadia Mulya dan satu lagi juga dengan Novia Isabit pada saat itu, Via. Kedua-duanya aku masih berhubungan baik gitu ya. Dan aku pada saat, aku termasuk pengagum keduanya. Jadi pada saat itu banyak banget yang aku kagumi dan pada saat itu aku cuma berdoa. Setiap sebelum aku tidur aku cuma berdoanya gini, Tuhan terima kasih, ya Allah terima kasih hari ini aku sudah bisa menyelesaikan karantina dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kalau memang Allah izinkan aku untuk jadi Putri Indonesia, aku sangat siap. Aku siap untuk dipakai melayani dimanapun aku diterjunkan gitu, istilahnya gitu loh. Ternyata itu dijawab ya, bener-bener dipilih pada saat itu gitu. Begitu disebut nama Bangka Belitung, pada saat itu aku sih bener-bener merinding sih. Dan kayak bener aku dipilih deh gitu sama Sang Pencipta gitu ya. Terima kasih banyak. Nah pada saat itu langsung mikir langsung, waduh ini langsung bayangan karena begitu nyampe di bis kita rame-rame mau balik ke hotel, Pak Mega tuh udah bawa satu map gitu, satu file itu isinya jadwal 1 bulan ke depan ini apa aja. Dan pada saat itu kan memang yang bertugas cuma juara satunya aja kan, Putri Indonesianya. Jadi runner up-nya nggak bertugas, cuman ada beberapa yang memang kadang-kadang diikutkan lah gitu. Tapi bener-bener momen saat crowning pada malam itu gitu ya, itu momen yang menentukan banget, sekaligus jawaban dari doa yang aku minta sih sebenarnya. Bangga pasti Mbak pertama kali memakai crown Putri Indonesia tuh. Bangga terus yang masih nggak percaya itu kan, beneran nggak sih gitu. Menuju ke akhir nih Mbak Tika, adakah pesan untuk para calon-calon putri tahun ini? Buat adik-adikku yang menjadi finalis di Pemilihan Putri Indonesia 2023, aku tahu kalian pasti sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat luar biasa. Kasih yang terbaik dari mulai persiapan gaun, mungkin make up-nya, photoshoot untuk hasilin foto-foto yang keren-keren gitu. Tapi pokoknya kalian jangan lupa pada saat menjalani karantina, pengendalian emosi itu yang paling penting ya, persiapkan mental kalian gitu. Nggak apa-apa, mungkin nanti pada saat karantina itu akan capek luar biasa. Tapi jangan lupa untuk itu dinikmati. Dinikmati itu apa ya, bersenang-senang gitu. Kapan lagi kalian bisa berkumpul bersama teman-teman kalian. Dan tetap ingat ketika lelah datang, tetap fokusnya pada apa yang jadi intensi kamu. Motivasi kamu awal mengikuti Putri Indonesia itu apa. Kenapa? Karena once plan A itu gagal, kamu masih punya plan B gitu. Kan cuma ada 2 kemungkinan nih, kamu akan menang atau kamu akan kalah gitu. Tapi ketika kamu kalah pun itu kamu harus persiapkan gitu. Jadi kalau menang aja itu kan kayaknya nggak butuh persiapan ya, semua orang siap kok untuk menang. Tapi ketika kamu harus menerima kekalahan, nah itu yang perlu kamu persiapkan. What will you do setelah ikutan Putri Indonesia ini? Kamu mau ngapain gitu? Jangan kemudian berkecil hati ketika kamu nggak terpilih. Itu bukan berarti kamu bukan yang terbaik, enggak. Tapi setiap orang saya percaya punya panggungnya masing-masing. Jadi jangan berhenti langkahnya ketika kamu nggak menang nanti di Putri Indonesia ini. Karena yang pemenangnya mungkin cuma 1 ya, 3 lah ya. Tapi yang lebih banyak kan mungkin yang nggak terpilih kan. Itu yang makanya saya dari sekarang mau ngingetin gitu ya. Terima kasih Mbak Tika. Sama-sama Din. Terima kasih juga udah ngajak aku ngobrol. Of course, tapi yang terpenting, yang paling kita semua juga perlu tahu dari seorang Artika Sari Devi, apa sih makna Putri Indonesia? The word Putri itself untuk Mbak Tika itu apa? But before that, please receive this monumental picture. Waduh, bener ini 19 tahun yang lalu ini momennya ya. Wow. Ini merupakan momen-momen berkilau untuk perjalanan Mbak Artika. Iya, apa ya, Putri Indonesia kalau menurut aku bukan hanya sosok yang terpilih karena punya 3B ya, tapi juga siap untuk
ditempatkan dimanapun, ya. Jadi sosok yang kalau dia terlempar ke belahan negara manapun, maksudnya ke belahan dunia manapun, dia pasti akan tumbuh jadi orang yang peduli sama sekitarnya, mau membantu, dan bisa menginspirasi. Menginspirasi itu banyak ya, memberikan support ke orang lain, memberikan contoh yang baik ke orang lain gitu. Itu dia. Itulah arti Putri Indonesia bagi seorang Artika Sari Devi, Putri Indonesia 2004. Pokoknya kalau mau jadi Putri Indonesia harus tangguh, ya, harus punya resiliensi yang tinggi. Itu dia, karena ya itu perjalanan setiap Putri Indonesia itu beda-beda. Gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Semua yang kau lakukan. Meski sudah tidak menyandang gelar putri, namun kecintaan Artika tidak pernah berhenti. Setelah menjadi alumni, dirinya tetap aktif untuk terus mensupport dan membina junior-juniornya. Karena bagi seorang Artika Sari Devi, menjadi Putri Indonesia adalah tanggung jawab yang takkan pernah berhenti. Citra diri